Mata kuliah kepemimpinan. Topik ke-41 dari 80 topik. Hubungan teori kepemimpinan dengan gaya kepemimpinan. Semua gaya kepemimpinan seperti diuraikan di atas tidak dapat dilepaskan hubungannya atau terkait erat dengan teori kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi sebagaimana telah banyak disinggung dalam uraian-uraian terdahulu. Sehubungan dengan itu, dalam implementasi 4 orientasi berdasarkan teori kepemimpinan dapat ditemui di dalam gaya kepemimpinan yang relevan. Dengan kata lain, implementasi suatu pola orientasi dapat dilakukan dalam gaya tertentu yang relevan. Di antaranya akan menjadi kepemimpinan yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Pola orientasi kepemimpinan yang pengimplementasiannya terkait dengan gaya atau perilaku kepemimpinan. Ada 4 pola dasar orientasi kepemimpinan sebagai berikut. 1. Kepemimpinan yang berorientasi tugas. Orientasi kepemimpinan ini mengutarakan efektivitas organisasi melalui pelaksanaan tugas atau pekerjaan secara tepat atau benar, tanpa membuat kesalahan. Dengan cara tersebut, teori ini berpendapat tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal. Kepemimpinan dengan orientasi ini memiliki kecenderungan pada pengimplementasian gaya atau perilaku yang termasuk dalam tipe kepemimpinan otoriter. Kecenderungan itu disebabkan oleh tuntutan ketepatan dalam melaksanakan tugas, yang berarti tidak memberi atau menutup peluang bagi anggota organisasi untuk menyampaikan inisiatif, kreativitas, pendapat, saran, inovasi, dan lain-lain mengenai cara melaksanakan tugas atau pekerjaan dan hasilnya yang dapat dicapai. Pemimpin berasumsi bahwa tugas-tugas dan cara melaksanakan yang sudah diatur dan ditetapkan, tidak memerlukan partisipasi anggota organisasi untuk memperbaiki atau mengubahnya meskipun dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan organisasi. Pemimpin menaruh perhatian yang besar dan memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan tugas-tugasnya tanpa campur tangan orang lain. Dengan melaksanakan tugas sebagaimana telah diatur atau ditetapkan, pemimpin meyakini bahwa kepemimpinannya mampu mengefektifkan organisasi karena tujuannya akan tercapai secara optimal. Di samping itu, pemimpin juga menuntut agar setiap anggota seperti dirinya, menaruh perhatian yang besar dan keinginan yang kuat dalam melaksanakan tugas-tugas orang lain. Pemimpin berasumsi bahwa bila mana setiap anggota melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien, pasti akan dicapai hasil yang diharapkan sebagai penggabungan hasil yang dicapai masing-masing anggota. Keserasian hasil setiap anggota dengan tujuan bersama tidak dipersoalkan karena yang penting bagi pemimpin setiap anggota, sibuk melaksanakan tugasnya. 2. Kepemimpinan berorientasi hubungan kerjasama. Kepemimpinan dengan orientasi ini dalam mewujudkan pekerjaan, mengutamakan interaksi timbal balik antara pimpinan dengan anggota organisasi atau bawahan, berdasarkan hubungan manusiawi yang hormat-menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan. Pemimpin dengan orientasi ini sangat terbuka pada partisipasi anggota organisasi, yang selaras dengan tipe kepemimpinan demokratis. Partisipasi anggota dilakukan dengan memberikan kesempatan yang luas pada anggota organisasi dalam menyampaikan kreativitas, inisiatif, pendapat, saran, dan kritik. Di samping itu, pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya mementingkan hubungan kerjasama antar sesama anggota organisasi dan antar anggota dengan pimpinan. Dalam hubungan kerja yang harmoni, anggota organisasi yang berkemampuan tinggi dapat membantu mengatasi kelemahan atau kekurangan anggota organisasi lainnya, agar kemampuan kerjanya meningkat. Pemimpin selalu berusaha membentuk dan membina hubungan kerjasama yang harmonis dengan saling menghargai kelebihan atau kekurangan masing-masing melalui pembentukan kelompok kerja, teamwork. Setiap orang harus mampu menjalin kerjasama dengan para pimpinan baik yang menjadi atasan langsung maupun pimpinan unit lain. Demikian pula kerjasama dengan sesama anggota kelompok atau unit kerja yang sama atau lebih rendah jenjang atau posisinya. Kerjasama pun harus diwujudkan dan dibina dengan pihak luar yang langsung atau tidak langsung berpengaruh pada usaha mencapai tujuan bersama. Dengan kerjasama yang baik itu organisasi akan lebih mudah mencapai tujuannya. Orientasi kepemimpinan ini dalam implementasi gaya atau perilaku kepemimpinan bersifat manusiawi karena dilaksanakan dengan menghargai dan mampu menyalurkan perbedaan anggota organisasi yang berbeda kemampuannya dalam bekerja. Perbedaan itu bersumber dari ketidaksamaan kemampuan potensial, pendidikan, pengalaman, sifat-sifat kepribadian, dan lain-lain. Pengharapan dan penyaluran perbedaan itu dilakukan dalam hubungan antara pemimpin dan anggota organisasi dan antar sesama anggota organisasi, dengan menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kondisi kepemimpinan dalam gaya atau perilaku yang termasuk tipe kepemimpinan demokratis memberi peluang pada kompetisi terbuka yang sehat,
jujur, sportif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kepemimpinan dengan orientasi hubungan sangat relevan dengan tipe kepemimpinan demokratis, yang dalam mengefektifkan organisasi untuk mencapai tujuannya secara maksimal dilakukan dengan mempartisipasikan setiap anggota organisasi untuk berprestasi sesuai kemampuan masing-masing. 3. Kepemimpinan berorientasi hasil yang dapat dicapai. Kepemimpinan dengan orientasi ini menuntut hasil kerja yang sesuai standar dari setiap anggota organisasi yang akan berdampak pada hasil keseluruhan organisasi yang harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, berarti juga hasil yang dicapai setiap anggota organisasi harus merupakan bagian atau harus mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam kondisi itu, pemimpin cenderung tidak mempersoalkan cara mencapai tujuan organisasi, antara lain apakah hasil kerja individu atau hasil kerja sama di dalam tim kerja, teamwork, apakah menggunakan sedikit atau banyak bahan, dan lain-lain. Orientasi kepemimpinan ini terfokus pada hasil maksimal yang dapat dicapai, karena pemimpin memiliki ambisi yang kuat dalam menuntut prestasi kerja terbaik dari setiap anggota organisasi tanpa mempersoalkan cara mencapainya. Oleh karena itu, kepemimpinan ini cenderung mengarah pada kepemimpinan laissez-faire karena anggota organisasi mendapat kebebasan dalam mengambil keputusan mengenai cara bekerja, apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, dan kapan dikerjakan, yang terpenting target atau hasil yang ditetapkan dapat dicapai. Orientasi kepemimpinan ini dapat terjadi pada tipe kepemimpinan demokratis yang ekstrim apabila dilakukan dengan memberikan kebebasan pada anggota organisasi dalam rangka mencapai hasil yang ditetapkan, untuk menyampaikan kreativitas, inisiatif, saran, dan inovasi masing-masing. 4. Kepemimpinan yang berorientasi anggota organisasi. Orientasi ini disebut juga orientasi pada manusia karena kegiatan kepemimpinan disesuaikan dengan situasi atau kondisi anggota organisasi sebagai manusia yang unik dan kompleks. Kondisi utama yang menjadi fokus kepemimpinan ini adalah perbedaan kematangan anggota organisasi yang menuntut perbedaan cara memperlakukan dan atau cara berinteraksi dengan anggota organisasi dalam mempengaruhinya untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, kepemimpinan ini merupakan kepemimpinan yang sangat fleksibel dalam arti pemimpin harus mampu mengubah gaya kepemimpinannya setiap kali terjadi perubahan situasi atau kondisi anggota organisasinya. Dalam pengertian tersebut, banyak pihak yang meragukan apakah seorang pemimpin dapat mengubah gaya kepemimpinannya setiap kali terjadi perubahan situasi anggota organisasi yang dihadapinya. Pemimpin dituntut mengubah gaya kepemimpinannya apabila situasi menghendakinya, misalnya dari gaya atau perilaku yang termasuk tipe kepemimpinan demokratis menjadi gaya atau perilaku kepemimpinan yang bertipe otoriter, atau sebaliknya. Di samping itu, mungkin harus mengubah gaya kepemimpinannya menjadi yang bertipe laissez-faire apabila situasi menghendakinya. Salah satu contohnya terlihat pada kepemimpinan di lingkungan partai politik. Jauh sebelum pemilu kepemimpinan ketua partai cenderung bersifat otoriter dengan memecat setiap anggota organisasi yang tidak menjalankan atau berperilaku menentang garis perjuangan partainya. Setelah memasuki dan selama masa kampanye kepemimpinan ketua partai cenderung demokratis, dengan memberikan kesempatan pada anggota partainya menyampaikan kreativitas, inisiatif, dan lain-lain sesuai kematangannya dalam memilih dan melaksanakan strategi dan taktik, cara berkampanye yang paling efektif untuk merebut kemenangan. Sementara itu, pada saat pemungutan suara, seorang pimpinan partai terpaksa harus memberikan kebebasan pada anggota organisasinya dalam memilih atau menusuk tanda gambar, sebagai gaya atau perilaku kepemimpinan yang termasuk bertipe laissez-faire. Dalam kondisi kematangan politik anggotanya yang berbeda-beda, mungkin saja ada di antaranya yang tidak menusuk tanda gambar partainya, tetapi justru menusuk tanda gambar partai kompetitornya. Jelaslah bahwa kepemimpinan yang berorientasi pada anggota organisasi menuntut pemimpin mampu mengenali secara baik kondisi kematangan anggota organisasinya dalam memecahkan masalah dan atau melaksanakan tugas pokoknya, yang mengharuskannya mengubah gaya atau perilaku kepemimpinannya setiap kali menghadapi kematangan anggota organisasi yang tidak sama. Dalam menghadapi anggota yang kematangannya tinggi, pemimpin dapat menggunakan gaya atau perilaku kepemimpinan yang termasuk tipe kepemimpinan demokratis. Sementara itu, bagi pemimpin dalam menghadapi anggota organisasi yang kematangannya rendah dalam menyelesaikan masalah atau melaksanakan tugas pokoknya, mengharuskan pemimpin mengimplementasikan gaya atau perilaku yang termasuk tipe kepemimpinan otoriter. Gaya tersebut diimplementasikan karena pemimpin dalam pengambilan keputusan yang dilakukannya sendiri dan harus memfokuskan pada kemampuan anggota yang rendah untuk diikutsertakan.
Berikutnya, pemimpin juga harus intensif dalam memberikan pengarahan serta mengawasi pelaksanaannya, agar anggota organisasinya tidak menyimpang dari keputusan yang telah ditetapkannya. Selanjutnya, dalam menghadapi anggota organisasi yang kematangannya sangat tinggi dalam kemandirian dan tanggung jawab, pemimpin dapat memberikan kebebasan yang cukup luas dalam mengambil keputusan dan melaksanakan berbagai tindakan. Kondisi itu cenderung menjadi gaya kepemimpinan yang termasuk tipe laissez-faire walaupun tidak dilaksanakan secara ekstrim. Gaya atau perilaku kepemimpinan yang berubah-ubah seperti diuraikan di atas tidaklah mudah pengimplementasiannya. Antara lain, kematangan anggota organisasi tidak sama satu dengan yang lain, sehingga sulit untuk digeneralisasikan, sedangkan dari segi pemimpin terdapat kecenderungan hanya menyenangi dan mampu mengimplementasikan salah satu saja gaya atau perilaku kepemimpinan. Itulah materi tutorial topik ke-41 kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.